Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara hari ini? Bertemu lagi dengan saya Ibu Desi Aditya Damayanti dalam mata kuliah MKDU Bahasa Indonesia pertemuan kelima. Baik, hari ini kita akan membahas tentang paragraf. Ada quotes di sini. Pembelajaran jarak jauh, kata Niken Emiria Faradella, memang menguras tenaga dan perasaan kita semua, guru, siswa, dan orang tua. Saat ini sejatinya hanya motivasi yang dibutuhkan oleh siswa kita, bukan teknologi canggih. Apapun teknologinya, guru tetaplah ruh dari pembelajaran itu sendiri. Jadi tetap semangat, tetap termotivasi apapun teknologinya, meskipun kita tidak menggunakan teknologi yang canggih, tetapi tetap belajar dengan giat. Quotes kedua, pembelajaran jarak jauh itu bukan tentang secanggih apa teknologi yang digunakan, namun tentang bagaimana guru itu bisa memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid. Baik, kita masuk ke materi hari ini, paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Jadi ada 3 kata kunci di sini. Yang pertama adalah satu paragraf itu mengandung satu pokok pikiran atau satu gagasan utama yang ditunjang oleh gagasan penjelas dan disampaikan dalam himpunan kalimat yang koheren, padu begitu ya. Artinya kalimat penjelas ini membentuk satu kesatuan ide pokok yang tercangkup dalam gagasan pokok. Contohnya, gagasan pokoknya terminologi kopi atau pengertian kopi secara istilah, kemudian ada gagasan penjelas efek kopi, dan gagasan penjelas lain adalah sebuah minuman. Efek kopi dan sebuah minuman ini adalah gagasan penjelas yang akan menjelaskan tentang kopi. Kata kopi sendiri awalnya berasal dari bahasa Arab kohwah yang berarti kekuatan, karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah kembali mengalami perubahan menjadi kafe yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi kopi dalam bahasa Belanda. Karena efek kopi menyebabkan bertambahnya kekuatan tubuh, penjagaan, dan semangat, maka dikatakan kohwa menjadi kohwah. Kopi memang sebuah minuman proses olah dan ekstraksi biji kopi. Ini gagasan utama, dan yang ini dan kalimat-kalimat selanjutnya adalah gagasan penjelas. Fungsi paragraf bagi penulis diantaranya paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. Kemudian yang kedua, paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Fungsi yang ketiga, paragraf memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi percampuran. Yang keempat, penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. Yang kelima, paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koheren, yaitu bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Kemudian fungsi paragraf bagi pembaca antara lain yang pertama adalah dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Yang kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Yang ketiga,
Pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Yang keempat, pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. Fungsi paragraf bagi pembaca yang kelima adalah pembaca merasa tertarik dan termotivasi dengan cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, dan kurva. Kemudian persyaratan paragraf yang baik dan benar. Yang pertama adalah kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Yang kedua, koherensi yang padu, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait di dalam paragraf. Cara mengaitkannya antara lain kita bisa menggunakan pengulangan kata kunci atau repetisi. Tadi kan istilah kopi, kemudian manfaat kopi, kemudian kopi adalah minuman. Nah, itu adalah repetisi. Kemudian koherensi yang padu juga bisa menggunakan penggunaan kalimat penghubung pada awal kalimat. Meskipun demikian, oleh sebab itu, dengan demikian, nah itu adalah kata penghubung. Kemudian penggunaan kata ganti orang atau ganti petunjuk seperti ini. Minuman ini, nah itu adalah pengganti untuk kopi. Kemudian penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Dan yang keempat, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Kaidah satuan bahasa. Kaidah satuan bahasa itu seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan kata. Yang keenam, harus memperhatikan hal-hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafis, kurva, serta gambar. Kemudian yang ketujuh, harus memperhatikan jenis-jenis paragraf. Letak kalimat topik. Beberapa paragraf ini jenisnya didasarkan pada letak kalimat topik. Kalimat topik pada awal paragraf ini dinamakan paragraf deduktif. Pada akhir paragraf, paragraf induktif. Pada awal dan akhir itu deduktif-induktif. Di tengah paragraf itu paragraf ineratif. Dan bila semua topik ada dalam keseluruhan paragraf, artinya keseluruhnya itu adalah gagasan utama, itu dinamakan paragraf deskriptif. Jenis-jenis paragraf yang pertama berdasarkan satuan karangan. Ada paragraf pembuka, ada paragraf isi, dan ada paragraf penutup. Paragraf pembuka itu adalah pada awal karangan sebagai pengantar pokok penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. Kemudian ada paragraf isi, itu paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan. Kemudian ada paragraf penutup, yaitu paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan. Kemudian ada jenis paragraf berdasarkan sudut pandang sifat tujuan karangan, yaitu paragraf eksposisi, tujuannya untuk menginformasikan, memaparkan pokok permasalahan. Ada paragraf argumentatif yang mengemukakan suatu pikiran dengan alasan logis. Paragraf deskriptif yang memberikan suatu suasana, area, dan benda. Paragraf naratif, paragraf yang menceritakan suatu masalah. Paragraf persuasif yang mempengaruhi atau merajuk orang tentang sesuatu. Kemudian ada berdasarkan posisi kalimat topiknya. Yang di awal itu paragraf deduktif.
yang di akhir paragraf induktif, dan yang di awal dan akhir itu deduktif induktif. Kemudian yang keempat ada berdasarkan cara atau metode pengembangan paragraf. Ada paragraf yang sifatnya atau metodenya menerangkan, merinci, kemudian ada yang paragraf contoh, paragraf buktian, paragraf pertanyaan, paragraf perbandingan, dan paragraf sebab akibat. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah mengenai pembuka, isi, dan penutup. Ketika di pembuka, yang harus diperhatikan adalah paragraf itu berfungsi mengantarkan pokok masalah karangan, kemudian menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang akan dijelaskan. Kemudian dalam paragraf pembuka ini hendaknya menarik perhatian pembaca sehingga mudah memahami pokok masalah yang akan diuraikan. Kemudian ada paragraf isi. Hal yang harus diperhatikan antara lain mengemukakan pokok masalah dengan jelas dan eksplisit. Kemudian perlu dijaga keserasian dan kelogisan antar paragraf. Kemudian pengembangan paragraf dapat menggunakan jenis paragraf ekspositoris, argumentatif, deskriptif, atau naratif. Kemudian dalam paragraf penutup yang harus diperhatikan adalah tidak boleh terlalu panjang, kemudian harus menampilkan sebuah simpulan, kemudian harus mendapatkan kesan positif dari informasi, kemudian harus memuat pengetahuan yang logis dan kondusif, kemudian dapat berupa jawaban singkat dari pertanyaan yang ada di paragraf pembuka. Kemudian dalam penutup ini jangan lagi menguraikan, mengutip, atau mengemukakan masalah baru, tetapi betul-betul closing statement. Karangan, ada karangan non-ilmiah, ada semi-ilmiah, dan ada ilmiah. Kalau non-ilmiah itu cirinya tidak terikat oleh aturan bahasa yang baku, kemudian struktur tidak baku walaupun tetap sistematis. Kemudian ciri yang lain dari non-ilmiah itu adalah sifatnya non-faktual atau rekaan. Kemudian biasanya sudut pandangnya subjektif dan biasanya berbentuk narasi, deskripsi, serta campuran. Sekarang kalau paragraf semi-ilmiah itu cirinya menghindari istilah teknis dan menggantinya dengan istilah-istilah umum. Kemudian struktur tidak baku walaupun tetap sistematis, pengamatan bersifat faktual, bersifat campuran objektif dan subjektif, serta biasanya berbentuk eksposisi, persuasi, deskripsi, dan campuran. Paragraf ilmiah, sumbernya bersifat faktual, bersifat objektif, menggunakan kaidah bahasa baku, terikat oleh aturan dalam ranah penulisan ilmiah, strukturnya bersifat baku dan merupakan paragraf argumentasi serta campuran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum